sesuai kekuatan suara, mirip dengan cara potensial berjenjang yang menghasilkan perubahan potensial membran yang bervariasi tergantung pada kekuatan rangsangan. Lalu, apa sih karakteristik utama potensial berjenjang? Jadi, potensial berjenjang itu bersifat lokal, hanya terjadi di area kecil tertentu dari membran plasma dan tidak menjalar seperti potensial aksi. Nah, sinyal ini memudar seiring jarak karena degradasi sinyal. Jadi, bayangkan sebuah mikrofon yang merekam suara. Semakin keras suara yang masuk, maka semakin besar getaran yang dihasilkan oleh mikrofon. Dalam tubuh kita, potensial berjenjang itu mirip dengan getaran ini, di mana kekuatan rangsangan itu menentukan besar perubahan potensial membran. Untuk analogi mikrofonnya begini teman-teman. Jadi, potensial berjenjang adalah perubahan lokal pada potensial membran yang terjadi sebagai respons terhadap rangsangan spesifik. Nah, besar perubahan ini bervariasi tergantung pada kekuatan rangsangan. Misalnya, rangsangan kuat itu dapat menyebabkan depolarisasi dari minus 70 mV menjadi minus 50 mV. Sedangkan rangsangan lemah itu hanya menyebabkan depolarisasi menjadi minus 60 mV. Lalu, untuk karakteristik potensial berjenjangnya begini. Jadi, potensial berjenjang itu bersifat lokal. Artinya, hanya terjadi di area kecil tertentu dari membran plasma. Nah, potensial ini tidak menjalar seperti potensial aksi, tetapi memudar seiring jarak karena degradasi sinyal. Selanjutnya, ada studi kasus pertama tentang neuropati diabetik, yaitu ketika mikrofon sensorik rusak, semacam ada sentuhan yang tidak lagi terasa. Jadi, ada seorang pasien diabetes tipe 2 berumur 58 tahun, tidak menyadari luka di kakinya hingga terinfeksi berat. Dia itu tidak merasakan nyeri, tekanan, atau suhu, bukan karena mati rasa psikologis, tapi karena reseptor sensoriknya kehilangan kemampuan menghasilkan potensial berjenjang, sehingga muncullah masalah baru. Kalau ada hiperglikemia kronis, maka akan mengakumulasi sorbitol. Akibatnya, stres oksidatif di neuron sensorik, sehingga kanal natrium voltase gated dan mekanosensitif itu mengalami disfungsi. Akibatnya, rangsangan mekanis atau termal tidak lagi membuka cukup kanal, sehingga potensial berjenjang tidak mencapai ambang. Ujung-ujungnya tidak ada potensial aksi. Akibatnya, transduksi sensorik gagal total. Dunia fisik tidak lagi diterjemahkan ke bahasa listrik. Solusinya apa? Bisa dengan kontrol gula darah ketat sehingga menghentikan progresi. Bisa juga dengan obat neuroprotektif seperti alfa lipoat, benfotiamin. Yang paling penting dengan edukasi yaitu periksa kaki setiap hari karena mikrofon tidak lagi bekerja. Nilai tambah dan insight-nya kita semakin banyak teman-teman. Ilmu kita semakin luas bahwa potensial berjenjang itu bukan hanya sinyal, akan tetapi ia adalah terjemahan pertama dari dunia fisik ke dunia saraf. Cara berpikir kita semakin